ketika Pastor Randy Simon berdoa dan memerintahkan segala sakit penyakit itu untuk meninggalkan orang sakit itu, pada detik yang sama juga surga memerintahkan sakit penyakit itu keluar dari orang yang didoakannya itu, saudaraku. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Nah, kata berbahagia di sini, ya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Ini satu ayat ini sebenarnya kunci besar untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu bukan berarti kita happy-happy di dalam dunia. Kebahagiaan itu bukan berarti kita punya segala-galanya. Kebahagiaan itu bukan berarti ketika kita tubuh kita sehat semuanya, atau tidak ada satupun yang kurang, keuangan semuanya tersedia, bahkan apapun yang kita butuhkan itu ada. Itu bukan itu yang disebut kebahagiaan. Tetapi Yesus berkata ketika Petrus mengetahui Yesus itu siapa, pada saat itulah ungkapan bahagia itu keluar dari perkataan Yesus. Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Dengan kata lain, ketika saudara dan saya mengenal pribadi Yesus, itulah kebahagiaan sejati. Sekali lagi saya katakan, ya, saya sempurnakan lagi. Ketika saudara dan saya dapat memahami kepribadiannya Allah, kepribadiannya Yesus, disitulah terletak kebahagiaan sejati. Karena apa? Karena di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Itu jawabannya. Karena di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Jadi apapun yang saudara harapkan, apapun yang saudara minta, ketika saudara percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, itulah kebahagiaan yang paling sejati, saudaraku. "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di bumi ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Ayat 19 ini benar-benar luar biasa dahsyat, saudara, karena Tuhan Yesus memberikan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya yang punya hubungan baik dengan Tuhan. "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Nah, kerajaan surga itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus berdiam. Dan di kerajaan surga itu terdapat segala sesuatu yang menjadi kebutuhan setiap umatnya. Apa saja ada di sana, karena memang segala sesuatu diciptakan itu dari desain dan rancangan kerajaan Allah. Ya. Nah, kerajaan surga. Yesus berkata, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga," hak paten, saudaraku. Jadi orang-orang yang spesial di mata Tuhan, gereja-gereja yang spesial di mata Tuhan, gereja-gereja yang punya hubungan baik dengan Tuhan Yesus Sang Mesias, itu mendapatkan kunci prioritas, saudaraku. Bisa masuk kapan saja ke kerajaan surga. Bisa masuk kapan saja. Nah, coba saudara bayangkan kalau ada seseorang yang bisa masuk ke istana presiden dengan begitu mudah, tentu dia adalah orang yang spesial, orang yang punya hubungan baik dengan presiden. Nah, tidak semuanya orang bisa begitu mudah masuk, atau tidak semuanya orang sembarangan bisa masuk ke istana presiden, karena itu sangat berbahaya, ya, karena di sana banyak pasukan-pasukan penjaga presiden, ya, pas pampres ataupun para intelijen untuk menjaga dan mengawasi. Nah, hebatnya kalau saudara bisa masuk ke tempat di mana pemimpin negara bekerja ataupun berdiam. Nah, saudara adalah orang-orang yang memiliki hak yang cukup luar biasa, karena saudara bisa berbincang-bincang dengan presiden, saudara bisa
meminta dan menyampaikan isi hati saudara, dan saudara bisa membuat laporan-laporan apa yang saudara mau minta atau butuhkan untuk presiden bisa dengarkan, saudaraku. Nah, demikian juga kerajaan surga. Dikatakan di sini, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini, perhatikan baik-baik. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Nah, orang-orang pilihan Tuhan, gereja-gereja yang dipilih Tuhan, yang di dalamnya adalah nama Mesias dan Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, maka gereja itu memiliki otoritas yang kuat, otoritas yang luar biasa. Nah, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Gereja-gereja yang memiliki power, ya, memiliki kuasa Allah, itu dapat melakukan tanda-tanda yang luar biasa. Jadi seakan-akan umatnya yang melakukan sesuatu di dunia, tetapi surga yang bertindak. Ya, perhatikan sekali lagi. Gerejanya yang melakukan sesuatu di dunia, tetapi surga yang bekerja sebenarnya. Dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan itu secara otomatis ketika hamba-hamba Tuhan, ketika jemaat Tuhan, ketika pelayan-pelayan Tuhan, ketika gereja Tuhan melakukan sesuatu di dalam dunia ini, dalam detik itu juga firman Tuhan ini berkata, surga juga berbuat sesuatu, saudara. Jadi jangan heran kalau ada hamba Tuhan ketika dia berdoa dan meminta kepada Bapa untuk melakukan sesuatu, ya. Saya contohkan seperti Pastor Randy Simon. Ketika dia berdoa, Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lalu dia berdoa kepada orang-orang yang sakit itu, dan dalam waktu yang tidak lama, saudaraku, dalam on time juga, itu orang-orang yang didoakan langsung mengalami sesuatu. Ini jelas penggenapan firman Tuhan, ya saudaraku. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Jadi ketika Pastor Randy Simon berdoa dan memerintahkan segala sakit penyakit itu untuk meninggalkan orang sakit itu, pada detik yang sama juga surga memerintahkan sakit penyakit itu keluar dari orang yang didoakannya itu, saudaraku. Lalu, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, jadi buat hamba-hamba Tuhan yang sudah benar-benar punya hubungan baik dengan Tuhan, ya, sangat bersahabat dengan Tuhan Yesus sebagai Mesias, itu apa saja yang dia kerjakan, kalau dia mau lepaskan berkat, maka berkat-berkat pun terlepas dari surga. Kalau dia mau ikat segala belenggu-belenggu, bahkan segala penguasa-penguasa kegelapan, maka dari surga pun juga ikut mengikatnya dan menghancurkannya. Jadi jangan heran kalau di akhir zaman ini Tuhan Yesus ingin mengembalikan fungsi gereja-gerejanya yang sebenarnya. Terlalu lama gereja tertidur. Terlalu lama gereja tertidur. Karena apa? Karena orang-orang yang berdiri di altarnya Tuhan sebagai imam, ini orang-orang yang tidak punya hubungan baik dengan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya. Haleluya. Bapakku yang di surga, dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Diberkatilah tubuhmu, aliran-aliran kesembuhan menjamah tuh Bapak tetap di sini. In Jesus name. Keluar. Janganlah, normal. Tinggalkanlah kursi rodanya, tinggalkan alat bantu ini, dan pulanglah kembali. Amin. Dalam berkat dan anugerah Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pastor, terima kasih. Angkat tongkat ini Pak, dan berkata, saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh, disembuhkan Tuhan Yesus. Amin. Jalan Pak. Kemarin saya lihat Bapak datang dengan kursi roda. Betul, Pak. Betul. Hari ini Bapak sudah jalan-jalan. Betul, Pak. Pak,
Boleh minta kesaksiannya, apa yang Bapak rasakan setelah didoakan? Sangat luar biasa, Pak. Sangat luar biasa. Boleh dibuka dulu sebentar, Pak. Ya, ya. Sangat luar biasa, Pak. Saya bisa bangun kembali, hidup kembali, Pak. Sehat, Pak. Pastor kemarin jamaah doakan Bapak, apa yang Bapak rasakan? Kalau kemarin belum begitu terasa, Pak. Belum begitu terasa. Kalau untuk hari ini, pagi ini, memang betul-betul saya rasakan, Pak. Oh gitu ya. Mujizat memang ada gitu loh, Pak. Iya, mujizat memang ada. Ada. Iya. Buktinya Bapak bisa jalan ya? Bisa jalan kembali, Pak. Bisa saya kembali. Iya. Amin, Pak. Amin. Terima kasih, Pastor. Yang sudah menyelamatkan jiwa saya, Pak. Pastor. Terima kasih, Pastor. Tidak terbayangkan, Pak. Seperti mimpi. Betul-betul mujizat, Pak. Betul-betul mujizat. Sudah wajar kalau orang-orang melihat apa yang dilakukan oleh Pastor Randy Simon ketika dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dan bagi dia tidak susah kok ketika dia berdoa bagi banyak orang lain. Itu bukan untuk memegahkan diri sendiri, karena dia tahu dia ingin memuaskan hati Bapanya di surga. Dia ingin menyenangkan hati Bapanya yang di surga. Dia ingin menyenangkan sahabat baiknya, yaitu Tuhan Yesus. Roh Kudus yang menuntun dan mengurapi dia.